Langit di luar gedung nampak mendung. Dari sudut ruangan, sang MC tengah menatap ponselnya. Ia terlihat lelah, kantung matanya hitam karena telah begadang 2 malam berturut-turut. Berjalan menuju ruangan tunggu dengan ekspresi suram, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang pernyataan idaman kita kemarin. Ia kembali melihat ponselnya. Mencoba mencari artikel tentang cara yang sopan untuk menolak ajakan seseorang. Emosinya meledak-ledak saat membaca artikel itu, seolah ingin secepatnya langsung mempraktekkan. Ia bergumam kalau cara yang pertama, sang MC harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu, kemudian ia harus berani dan mengendalikan situasi. Tanpa sang MC sadari, dari belakang, rekan kerjanya melihat sang MC yang tengah membara mencoba memanggil MC kita. Tersentak oleh sentuhan itu, MC kita terkejut hingga seluruh badannya seolah tengah tersedot ke lubang hitam. Arg. Rekan kerja itu pun bertanya, kenapa sang MC sekaget itu, dan menanyakan apakah itu kantung mata yang ada di mata MC kita. Tak ingin dilihat lebih banyak, sang MC menjawab, kau membuatku terkejut, ada apa? Sembari menunjukkan arah, tangan rekan kerja sang MC mengarah ke ruang meeting di bagian belakang, berkata bahwa MC kita dipanggil oleh Donald karena Donald ingin bertemu dengannya sebentar. Di ruang meeting nomor 3, sang MC membuka pintu pelan, raut wajahnya berkata seperti menduga sesuatu yang merepotkan, ia melihat ke arah seseorang yang tengah duduk di sana sedang menantikan MC kita. Max, belakangan ini kau sudah bekerja keras bukan? Sapa Donald ceria. Di meja itu sudah tersedia teh dengan lemon di atasnya yang mana Donald suguhkan untuk sang MC. Kau tidak minum kopi kan? Ini teh herbal untukmu Max. Terima kasih, ucap sang MC dengan gugup mengambil teh itu. Aku dengar kemarin kalau Andi sedang cuti, dan kamu yang mengurus masalahnya bukan? Ah, benar. Jawab MC kita. 2 hari yang lalu kamu juga mengurus deployment Patrick, kau juga pasti sudah kelelahan dengan pekerjaanmu saja. Ucap Donald. MC kita merasakan firasat jangal akan hal yang diucapkan Donald, karena tiba-tiba saja ia merasakan perhatian yang berlebihan dari atasannya. Kalau terus begini, bisa jadi kamu pindah kerjaan. Haha. Kata-kata itu membuat sang MC menyemburkan teh yang sedang ia minum, seolah atasannya tahu apa yang tengah direncanakan oleh MC kita. Hei, aku hanya bercanda haha. Sela Donald. Sebenarnya, jika kamu tak keberatan. Max, kami berpikir menegosiasikan ulang untuk gajimu di kuartal ketiga. Tambah Donald yang membuat sang MC terkejut oleh pernyataan itu. Donald menceritakan kalau sejak akhir tahun lalu, banyak orang yang meninggalkan tim komersial, situasinya jadi gaduh. Makanya proses ini hanya perusahaan lakukan kepada mereka yang sudah bekerja dengan sangat keras. Seolah masih tak percaya oleh ucapan Donald, sampai tangan sang MC pun gemetar. Donald menambahkan bahwa, omong-omong, CEO juga sudah menandatanganinya. Dari sudut pandang perusahaan, mempertahankan orang-orang yang ahli jauh lebih penting dibandingkan merekrut orang baru. Tentu saja, ini sangat rahasia. Paham? Raut wajah MC kita seakan terbebani oleh statement yang dilontarkan Donald. Sebuah kartu perusahaan dikeluarkan oleh Donald dan ditunjukkan ke arah MC kita seakan menandakan bahwa sebuah bentuk kepahaman dan kerja keras yang telah dilakukan MC kita. Ia menyuruh MC kita untuk pergi membeli makanan bersama-sama dengan kartu itu, sembari menyerahkan notanya ke Departemen Keuangan secara terpisah. Bersama-sama? Tanya samar pikiran sang MC yang disela ucapan Donald. Orang yang bekerja keras bersamamu kemarin Jay kan? Seketika itu ekspresi MC kita langsung kecut, seakan menerima beban pahit. Setidaknya ini yang bisa kami lakukan untuk kalian berdua. Joy dan Max, masa kini dan masa depan tim kita dapat diandalkan seperti biasanya. Hahaha. Di ruangan kantor yang tenang, suasana terasa santai. Idaman kita dengan senyum lembutnya menoleh ke arah si tokoh utama yang telah menceritakan pengalamannya barusan. Jadi, dengan begitu, ada makanan yang kamu mau? Pertanyaan sederhana itu membuat si tokoh utama sedikit gugup. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung sambil memegang ATM perusahaan. Ah, HM, gumam idaman kita, bingung harus menjawab apa. Melihat ekspresinya, sang MC berpikir. Kalau saja mereka bilang kita bisa berfoya-foya pakai ATM perusahaan. Tiba-tiba idaman kita menunjukkan handphonenya. Ada apa ini? Gumam sang MC, terlihat ragu. Idaman memberitahukan jadwalnya yang sangat padat kepada MC. Hari ini aku sudah ada janji makan siang dengan tim akuntansi. Besok, aku janji makan siang dengan Esther. Lusa itu weekend. Senin depan, aku cuti. Kecuali, ucapnya dengan ekspresi serius. Tokoh utama semakin bingung. Lalu, apa yang dia mau aku lakukan? Pikirnya dalam hati. Ia berhenti sejenak, mencoba mencari logika dari semua pemberitahuan itu. Apa dia menyuruhku untuk mengambil kartunya dan menghilang?
Namun sebelum pikirannya semakin liar, gadis itu tiba-tiba tersenyum manis sambil berkata, Gimana kalau kita makan malam saja? di dalam restoran, sang MC duduk dengan ekspresi bingung, diam seribu bahasa. Idaman kita yang duduk di depannya mencoba mencairkan suasana. Aku senang sekali dapat makan denganmu, katanya dengan senyum lembut. Ia melanjutkan, kau sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dan karena kita belum pernah makan bersama sebelumnya, kupikir ini waktu yang tepat. Sang MC hanya bisa menatap, berusaha memahami situasi. Bagaimana aku bisa terjebak dalam situasi seperti ini, pikirnya. Idaman kita itu lalu mengambil buku menu, matanya seperti kucing yang sedang mencari sesuatu. Apa yang harus kita makan? Sebelum MC sempat menjawab, idam kita langsung berseru lantang. Bos, kami pesan set B, 1 cola zero, dan 1 bir draft. MC kita langsung melongo. Bagaimana dengan pesananku? Pikirnya dengan pasrah. Idaman kita membuka topik serius, ngomong-ngomong soal itu, apa kamu sudah memikirkannya, untuk pindah kerjaan dengan kelompok belajar kita? Sang MC hanya terdiam, namun dalam hati, ia memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Idaman kita tak salah, menundurkan diri atau pindah kerja selalu menjadi pilihan, tetapi flashback pun muncul, teringat wajah dan perkataan atasannya yang barusan ia temui. Tentu saja, ini sangat rahasia, pikirnya. Ia pun metup matanya, tapi tetap berkata, pasti ada developer di sini yang juga memikirkan untuk pindah kerja. MC menatap gadis itu dengan ekspresi serius. Tapi, kenapa aku? Tanyanya dengan jujur, masih belum percaya kenapa dia yang dipilih. Idaman kita tersenyum santai sambil berkata, kenapa? Karena kamu menarik, kamu sungguh berkebalikan denganku. MC kita kaget. Hah? Adegan pun berganti, mereka yang tengah menikmati makanan hangat di meja. Sambil menikmati makanan di meja, idaman kita tiba-tiba berkata, setiap pagi, setelah absen, kamu selalu melakukan refactor code, kan? MC yang sedang mengunyah langsung mengangguk pelan. Ah, iya. Jawabnya, sedikit bingung. Dalam hati ia bertanya-tanya. Apa dia sampai memeriksa riwayat submitku? Idaman kita melanjutkan dengan nada serius. Tidak banyak yang menyadarinya, tapi kamu konsisten melakukannya selama setahun penuh. Ia menatap MC dengan senyum kagum. Aku pikir, orang ini pasti benar-benar suka mengasah sesuatu sampai jadi sempurna. MC hanya terdiam, sedikit tersentuh mendengar pengakuan itu. Idaman kita menambahkan. Bahkan komentar yang kamu tinggalkan di Code MU, sangat membantu orang lain memahami dengan cepat. Suasana seketika menjadi hangat. Bukan hanya makan malam biasa, tapi ini seperti momen pengakuan. Seolah idaman kita benar-benar menghargai kerja keras MC selama ini. Sambil memainkan sumpitnya, idaman kita menatap MC dengan tatapan lembut. Code MU, mewakili kebaikanmu. MC sedikit terkejut mendengar kalimat itu. Idaman kita melanjutkan. Mungkin kamu sedikit lebih lambat dari orang lain. Tapi tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pekerjaanmu. Ia tersenyum tipis. Sejujurnya, itu membuatku merenungkan diri. Suasana hening sesaat. Kemudian idaman kita berkata dengan mantap. Itulah alasannya, kenapa kamu orangnya, Max. Aku mengagumi kelebihanmu itu. MC hanya bisa terdiam. Matanya sedikit melebar, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai pribadi. Max hanya terdiam. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sedang melayang jauh ke masa lalu. Suara-suara itu kembali terdengar di kepalanya. Max, apa kau bekerja di sini sendirian? Berhenti refactoring code yang sudah di-deploy dan bantu timnya saja. Bayangan masa lalu itu terus menghantui. Rekan-rekan kerjanya dulu sering meremehkan usahanya. Max, santai saja. Tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang menghargai semua refactoring itu. Max mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam. Dan akhirnya ia tersenyum tipis sambil bergumam pelan. Kelebihan, benar. Seolah ia mulai menerima bahwa apa yang dulu dianggap kelemahan, kini bisa jadi kekuatan. Di tengah suasana makan malam yang hangat, gadis itu tiba-tiba berseri-seri. Dan ada satu hal lagi, serunya sambil tersenyum lebar. Alasan lain kenapa kamu orangnya, Max? Max sedikit terkejut, menatapnya sambil memegang gelas. Apalagi, gumamnya. Idaman kita terkekeh kecil, pipinya mulai memerah. Yah, haha, aku merasa kamu adalah orang yang tidak akan melewati batas. Max hanya bisa diam, bingung dengan maksudnya. Apa itu maksudnya? Pikirnya.
Lalu dengan tatapan ragu, ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia mabuk? Apa yang dia katakan sebenarnya? Idaman kita lalu menunduk sebentar, seakan menyadari apa yang baru saja ia ucapkan. Bagaimana cara mengatakannya? Bisiknya pelan. Max yang mendengarkan merasa jantungnya berdebar. Jangan-jangan, pikirnya dengan serius. Bayangan pikirannya pun membawa kita pada kesimpulan Max. Jika ini terjadi dalam klub atau kelompok belajar, mungkin ada pria lain dengan maksud berbeda, yang bisa saja melewati batas. Tapi idaman kita yakin, Max tidak akan pernah seperti itu. Dan di sanalah, Max mulai menyadari. Percaya diri atau tidak, ia mungkin benar-benar orang yang bisa dipercaya. Di meja makan itu, suasana sempat hening beberapa saat. Idaman kita lalu tertawa kecil dan berkata, "Tapi, aku rasa kamu bukan orang yang seperti itu, Max." Max yang mendengarnya langsung bereaksi cepat. "Tidak akan," jawabnya dengan tegas sambil menggenggam gelasnya erat. Tatapan idaman kita lalu berubah penasaran. "Apa yang kau bicarakan?" tanyanya dengan wajah bingung. Dan tanpa ragu, ia melanjutkan. "Misalnya, kamu bukan orang yang tiba-tiba akan menyatakan perasaan kepadaku atau semacamnya." Mendengar itu, Max yang baru saja meneguk minumannya langsung tersedak hebat. Suasana mendadak jadi canggung. Sementara wajahnya memerah karena kaget dengan ucapan idaman kita.